Pak, sedikit lagi saya mau tanyakan soal mandi emas. Jadi ini boleh dijelaskan sedikit sejarah singkatnya sih Pak? Oh, kalau kita kegiatan mandi emas ini, kalau di orang Kaili itu kan tidak ada tulisan. Kalau tidak ada aksara Kaili kan, Iya. yang dikenal di sini dengan apa namanya? Kalau orang Kaili bilang itu dari mulut ke mulut. Jadi orang tua itu menyampaikan kepada turunannya, anak-anaknya tentang cerita dari emas itu yang Lebongkong itu. Konon menurut cerita yang sempat kami dengar dari para orang-orang tua yang ada di desa ini, bahwa ini atas permintaan dari Raja Kaili pertama kepada Sang Pencipta, bahwa Yamamori itu ya? Bukan. Yamamori itu tinggal turunannya. Oh, siap. Turunannya. Tapi kalau Raja Kaili pertama ini yang menjadi khalifah di tanah Kaili yang membawa adat, adat istiadat itu tugasnya. Siap. Karena di tanah Kaili itu tidak ada nabi, yang ada itu raja. Nah, begitu. Makanya sampai sekarang emas ini itu diyakini oleh pihak keluarga yang ada di desa Toale sebagai salah satu membangun hubungan silaturahmi, karena setiap kegiatan ini akan dikumpul keluarga-keluarga yang sudah banyak tinggal di desa lain. Nah, itu salah satunya. Kedua, ini bisa menjadi salah satu keyakinan penolak bala untuk di desa Toale. Jadi ada dua sebenarnya proses kegiatan mandi emas itu dilakukan. Satunya silaturahmi supaya yang jauh, keluarga yang sudah jauh bisa datang pada satu acara kegiatan. Yang kedua tolak bala. Itu menurut hemat ya. Pak, kalau boleh tahu itu kenapa ya? Tadi kita lihat bahwa itu di area emas itu dia disimpan seperti beras kuning gitu. Itu apa sebenarnya itu? Itu sudah budaya atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap kali dimandikan itu berasnya akan diganti setiap tahun. Apa dampaknya dari ketika tidak ditaruhkan beras itu, Pak? Saya kalau dampaknya itu saya belum tahu, karena selama ini belum pernah tidak ditaruh. Iya. Jadi saya belum bisa. Memang dari turun temurun itu memang sudah dipakaikan begitu, Pak ya? Dipakaikan itu karena itu simbol bahwa antara makanan dengan manusia ini sangat erat hubungannya. Mungkin begitu itu filosofinya. Nah, makanya emas sendiri ini penjelmaan dari Raja Kaili. Kalau boleh tahu sekilas Pak, itu saat memandikan emas itu dia gimana ya posisinya? Posisinya ini kan ini beda-beda yang ambil. Ini bukan air sembarang. Kayak kita begini air di PDAM itu kita pakai, bukan. Oh, siap. Jadi ada 4 sumber mata air yang digunakan pada saat kegiatan mandi emas ini. Ada salah satu air itu yang diambil di Desa Lino. Iya, Kecamatan Banong Selatan. Itu air dari pohon. Dia keluar dari situ. Dari salah pohon itu keluarnya air itu satu. Kedua, ada namanya di sini UV toporandu. Yang ditemukan itu telur. Kan telur dulu itu. Konon cerita itu. Dari telur. Itu air yang diambil ditemukan. Tempat ditemukannya itu telur tadi. Dan kedua, di pertemuan antara muara sungai dengan air laut di muara situ. Ketiga. Keempat, ada air di sebelah sana itu dia pas di dekat gunung. Ini air laut tapi tidak asin dia. Namanya itu Ventubu. Nah, itu. 4 air itu diambil, baru dicampur, baru disimpan dedaunan, pandan apa semua itu untuk wangiannya. Nah, setelah itu dari prosesnya ini ada 3 orang yang berdampingan pada saat kegiatan mandi emas itu. Yang satu ini yang di tengah itu keluarga yang mendapatkan telur itu sebelum jadi emas ini. Yang di sebelahnya ini turunan Raja Kaili, dengan ini turunan Raja Kaili pertama, ini Raja Kaili ketiga.
Di situ duduk gitu. Jadi diapit yang dapat telur ini. Itu prosesnya. Jadi mereka seperti bersilat ya? Iya, bersilat. Jadi dimandikan. Jadi ada juga orang yang memandikan, ada yang gosok. Oh begitu. Jadi semua komponen keluarga yang ada di Desa Tole ikut terlibat pada saat kegiatan. Jadi bukan cuma satu rumpun keluarga. Jadi semua. Berarti semua masyarakat di situ diwajibkan pakai baju kuning atau baju kuning, sarung donggala warna kuning. Sarung donggala warna. Pokoknya serba kuning gitu Pak ya. Nah, kalau dulu itu tidak sembarang. Makanya saya bilang kalau dulu masih zaman-zaman kerajaan itu sesuai dengan strata sosial itu menggunakan baju itu. Oh iya, ada yang hitam ya. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Nah, biru ini yang paling tinggi kalau menurut cerita ritual yang kastanya, karena ini turunannya dari Raja Kelly pertama. Ini orang tua sudah. Nah, warna kuning inilah turunan Raja Kelly ketiga. Karena di sini terjadi peralihan kekuasaan. Betul. Nah, peralihan kekuasaan. Nah, tentu ada pertanyaan, kenapa sampai terjadi peralihan kekuasaan dari Raja Kelly pertama ke Raja Kelly pertama ke Raja Kelly ketiga? Karena memang sudah diamanatkan oleh Raja Kelly pertama ini kepada dia punya turunan. Apabila nanti di kemudian hari ada sudah Nabi Muhammad, maka lepas ini kekuasaan. Dipertanyakan kenapa begitu? Karena takutnya jangan nanti ajaran Nabi Muhammad itu dilawan oleh turunannya. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa di Desa Tole ini tidak ada orang yang salah atau ini memahami tentang ajaran Islam itu. Karena sebelumnya sudah ada pesan dari leluhur. Itu salah satu. Pak, kalau boleh tahu, ini juga saya sedikit dapat cerita dari warga-warga tadi. Biasanya itu emas itu biasanya kalau dia bunyi seperti ini ya, kucing ya. Nah, makanya dibilang itu bulava pongeo. Bulava ini adalah emas, mongeo itu kan mengeluarkan suara kucing. Kalau dulunya memang mengeluarkan suara. Kalau semenjak begitu dia pecah jadi dari telur itu menjadi emas itu, makanya itu mengeluarkan suara. Dan makanan pertamanya itu adalah daun paci. Dia punya apa namanya itu bunganya. Itu dia makan itu. Makanya setiap kegiatan ini ada itu. Daun paci ya. Bukan daunnya apa namanya? Kalau kita bilang bunganya itu kan ada bunganya di daun paci itu. Betul. Itu yang dia makan. Nah, karena kekuasaan Allah mungkin salah satu yang dihindari juga. Kalau ini benda masih mengeluarkan suara, tentu membuat heboh. Iya betul. Membuat heboh. Jadi itulah Allah sudah mengurangi dia punya kekuasaan di benda tersebut, makanya dihilangkan ini. Tapi kalau untuk beberapa tahun terakhirin ada nggak Pak seperti bunyi seperti itu? Nggak ada ya. Itu mungkin tahun-tahun di waktu masih eranya Raja Kelly kedua. Kalau dia masih ada suara atau dia era kerajaan Kelly ketiga. Tapi memang diharuskan Pak, tempatnya itu memang harus warna kuning semua ya? Iya, identik dengan warna. Identik warna kuning. Diikat pakai kain warna kuning juga gitu Pak. Simbol anunya itu kan namanya raja. Siap. Simbol kerajaan.